Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Welcome to me this time. In this good time, I would like to explain about procedure text. It is for my student at SMA Negeri 1 Cibuaya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menerangkan terkait teks prosedur untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibuaya for the 10th and 12th grade untuk kelas 10 dan kelas 12. Karena pada saat ini kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka dan prosedur teks prosedur ada di kelas 10, sementara kurikulum 2013 teks prosedur adanya di kelas 12. Sebelum kita memahami teks prosedur itu apa, ya, you must understand some steps in understanding procedure text in English. The first definition, pertama yang harus dipahami dalam mempelajari teks prosedur dalam bahasa Inggris adalah definisi. Definisi dalam bahasa Inggris adalah procedure text is a kind of text about how to make or do something. It may be spoken, written, or visual. Jadi teks prosedur itu adalah jenis teks yang isinya tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Dan teks prosedur bisa dalam bentuk ucapan, tulisan, maupun visual. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, ya, di dalam memahami teks dalam bahasa Inggris, siswa harus paham tentang social function atau fungsi sosial. The social function of procedure text is to describe how something is made or done through sequence of steps. Jadi yang dimaksud dengan fungsi sosial prosedur teks atau teks prosedur adalah menggambarkan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan berdasarkan urutan langkah. Jadi nanti dalam teks prosedur, ya, sesuatu itu terjadi, dilakukan atau dibuat berdasarkan urutan langkah. Dan yang berikutnya, ketika kita ingin mempelajari teks prosedur, kita harus paham struktur teksnya, general structure. Dan ada 3 struktur teks dalam prosedur teks atau teks prosedur. Pertama, goal atau title. Ya, ini biasanya disebut introductory statement, pernyataan pembuka. Jadi ada judul dulu pertama. Yang kedua, material. Material ini this part consists of the listing of materials or equipment to be used or needed for the procedures. Jadi bahan. Ini bagian yang terdiri dari daftar material, daftar bahan-bahan atau alat, ya, untuk digunakan atau diperlukan, ya, terhadap prosedur tersebut. Dan yang ketiga, ya, sequence of step or direction, urutan langkah atau tujuan. They are commonly numbers. Nah, biasanya untuk urutan langkah-langkahnya ini menggunakan nomor. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, siswa-siswi sekalian, langkah berikutnya yang harus kita pahami dalam mempelajari teks prosedur adalah
language features atau unsur kebahasaan. Jadi biar teks prosedurnya itu menggunakan bahasa yang benar, unsur kebahasaannya layak dan tepat, maka harus paham apa saja yang ada pada teks prosedur, ya, unsur kebahasaannya. Pertama, imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Yang kedua, first conditional sentence, ya, kalimat pengandaian yang pertama. Nanti kita akan belajar khusus tentang kalimat pengandaian. Ini sekedar just information that there are three kinds of conditional sentence. First, second, and third. First, future conditional sentence. Yang pertama itu disebutnya future, kalimat pengandaian di masa yang akan datang. Yang kedua, present. Yang ketiga, past conditional sentence. Dan yang digunakan di teks prosedur adalah conditional sentence tipe pertama. Yang ketiga, unsur kebahasaan yang harus dipahami, specific vocabulary or technical term. Jadi kosakata khusus atau istilah-istilah khusus yang digunakan. Kalau kita berbicara kesehatan, maka harus ada kosakata khusus tentang kesehatan. Kita berbicara teknik, harus ada kata kerja teknik. Kita berbicara pendidikan, harus ada kosakata tentang pendidikan. Yang keempat, action verb to start most sentence. Yang digunakan adalah kata action verb, ya, untuk memulai, ya, semua kalimat, karena nanti yang digunakan itu adalah action verb. Yang kelima, simple present tense. Tenses yang dipakai hanya tenses simple present. Dan yang keenam, tambahan harus ada adverb, yaitu kata keterangan, dan yang terakhir preposition, harus ada kata depan. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah contoh. Nanti Anda siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibuaya akan paham teks prosedur itu seperti apa, salah satunya melalui contoh. Oleh karenanya perhatikan contoh yang berikut. Ini kita buat contoh. How to make a cup of coffee, itu secara struktur teks disebutnya goal atau title. Jadi judul, bagaimana caranya membuat secangkir kopi, ini judul namanya. Ya. Kemudian ada ingredients, bahan-bahannya, 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a spoon. Nah, ingredient ini, bahan-bahan ini yang disebutnya material. Struktur teks tahap kedua. Dan yang berikutnya adalah prosedurnya, langkah-langkahnya ini, step-stepnya ini. Ya. Dari mulai langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima, yang terakhir, itu namanya sequence of step. Ya. Urutan langkahnya. Ya. Nah, kata-kata yang digunakan, yaitu menggunakan imperatif. Imperatif itu apa? Ya, kata kerja, perintah. Prepare. 2 spoon, siapkan tuh. 2 sendok of sugar, gula. Nah, sampai yang terakhir stir, it well, aduk kopi itu sampai ya dengan baik, ya, supaya rasanya enak. Nah, jadi kata-kata yang digunakan itu menggunakan imperatif, ya, dan bentuknya dalam action verb. Jadi sekali lagi silakan Anda coba siswa-siswi untuk belajar membuat teks prosedur, ya, dalam bahasa Inggris dengan mengikuti langkah-langkah yang seperti disampaikan dalam slide ini. Ya, that's all my explanation about how to understand procedure text in English. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.